Apa itu jam sostek? Jam sostek. Apa tuh namanya? Apa ya? Apa ya? Jaminan sosial. Teman. Jam sostek itu jaminan keselamatan kerja. Jaminan sosial tenaga kerja. Oh, jaminan sosial ketenaga kerjaan. Baru-baru tahu. Dari katanya sih jaminan kan untuk mempermudah gitu, untuk membantu orang gitu. Oh, di mana itu asuransi? Dalam bekerja kita dijamin nih. Kayak BPJS gitu, Bang. Itu jam sostek itu sama BPJS yang gratis gitu ya? Belum tahu, karena kita asuransi itu cuma asuransi BPJS kesehatan aja. Jaminan aja sih. Misalkan contoh. Jadi nanti kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, jadi apa namanya tuh, kita bebas dari apa tuh biaya apa kan? Ya selama ini kita belum pernah, cuma dengan nama jam sostek tentang asuransi, tapi kita tidak tahu apa itu asuransinya. Hai Intipers, Anda yang senang ngintip-ngintip, Anda yang senang cari inspirasi dan informasi serta tips sukses, Anda berada di jalur channel YouTube yang tepat. Di sini Anda bisa ngintip sepuas-puasnya tanpa ada yang marah. Assalamualaikum Intipers, salam jumpa. Kita bertemu di episode pertama dari Intip Podcast bersama saya Hani Apindo. Dan di studio podcast kita pada hari ini sudah hadir sosok yang sangat kita harapkan untuk bisa mengklarifikasi dari video-video yang udah kita tonton tadi. Nah, selamat sore untuk Pak Elwan ya, Pak Elwan Jumanri. Iya, beliau ini adalah bendahara umum di Apindo Riau. Apa kabar ini Pak Elwan? Selamat sore Bu Hani. Sore. Kabar baik, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, tadi Pak Elwan saya perkenalkan dulu kepada netizen. Pak Elwan adalah salah seorang praktisi di bidang HRD. Beliau menjabat sebagai manajer HRD di perusahaan pulp terbesar di Asia Tenggara dari PT RAPP. Ya betul ya? Benar, Pak Elwan Bu ya? Hani. Aduh, nah ini kita perlu ngobrol-ngobrol nih untuk mengklarifikasi dari video yang udah kita tonton tadi ya tentang BP Jam Sostek. Nah dari dari redaksi kita sudah mengumpulkan beberapa bahan mengenai BP Jam Sostek dan kenyataannya ini Pak Elwan, kok banyak ya masyarakat itu yang sepertinya asing, nggak tahu dan merasa nggak kenal dengan apa itu BP Jam Sostek. Padahal kan ya artinya selama ini ada juga ya informasi-informasi yang mengenai pentingnya BP Jam Sostek itu. Tapi kalau kita ngelihat dari video-video itu, rasanya kalau kayak gini Pak Elwan, nggak perlu ada BP Jam Sostek gitu. Karena mereka nggak tahu gitu loh. Iya. Gimana nih menurut Pak Elwan? Baik Mbak Hani, begini. Sebagai dari sisi pengusaha ya. Ya, dari sisi Karena pengusahanya. memang pertama adalah dari namanya sendiri pun itu awalnya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Memang masih BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Jadi khusus kepada ketenagakerjaan. Sekarang kan dipanggil BP Jam Sostek. Iya, Nah, betul. Dulu juga namanya Jam Sostek, Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jadi lebih kepada programnya kepada pekerja-pekerja yang benar-benar pekerja inti lah ya, pekerja formal. Pekerja sektor formal. Sektor formal. Jadi kalau dilihat dari video-video tadi kan itu kan dari masyarakat-masyarakat yang bukan formal. Oh ya. Iya, jadi bukan formal ya kemungkinan. Loh tadi ada yang di yang pekerja-pekerja kafe itu bukan di sektor formal itu namanya itu ya Pak? Secara ininya sebenarnya formal ya kafe, tetapi dibuat ke dalam usahanya kadang pekerja-pekerja kafe itu tidak formal, informal gitu. karena dia kemungkinan di dalam bekerjanya mereka kan tidak ada perjanjian kerja. Iya. Nah, istilahnya kalau dibawa ke ketenaga kerjaan itu mereka kerja harian lah. Iya. Kerja harian. Jadi memang masyarakat seperti itu mereka ya tidak tahu dengan BP Jam Sostek. Nah ini persoalannya. Ini tidak BP Jam Sostek seharusnya BP Jam Sostek juga harus
bersosialisasi diri kepada masyarakat yang informal itu. Berarti Bapak mau bilang bahwa sosialisasi dari BP Jam Sostek ini nggak maksimal gitu? Bukan nggak maksimal, ke masyarakat yang informal kemungkinan tidak ada sosialisasi malah. Oh gitu. Kalau kepada yang formal kayak kita di pengusaha-perusahaan itu memang BP Jam Sostek sangat ini sosialisasinya. Oh itu diwajibkan ya Pak? Diwajibkan, itu adalah Ada sanksi undang-undang. hukumnya Pak? Ada sanksi hukumnya bagi perusahaan-perusahaan yang tidak bayar jam sostek itu ada sanksi pidananya. Gitu ya. Iya. Wah ini memang kalau tinjauannya dari perusahaan, menurut kalau tadi sih saya melihat apa namanya tuh video-video yang ditayangin ya, kadang-kadang kita jadi a priorinya gini. Jadi untuk apa BP Jam Sostek itu dikoar-koarkan, sementara masyarakat juga nggak tahu, jadi nggak ada gunanya dong BP Jam Sostek. Nah kalau dari sisi perusahaan, ini sebenarnya manfaatnya apa sih Pak? Sebenarnya manfaatnya sangat banyak ya dan bagus. Kebetulan BP Jam Sostek kan ada 4 program yang manfaatnya cukup bagus. Bagi dunia tenaga kerja ya. Programnya apa aja tuh Pak? Ada 4. Satu adalah program jaminan kematian. Jaminan kematian. 2 adalah jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. 3 adalah jaminan hari tua. Hari tua. Yang 4 jaminan pensiun. Kan Pensiun. bagus kan? Bagus sih kalau kita lihat. Bagus. Jadi di sini yang tidak tahu oleh masyarakat formal. Contohnya jaminan Masyarakat informal atau formal? Masyarakat informal. Oke. Nah, contohnya adalah jaminan kematian itu. Sebenarnya apabila ada kematian dalam bekerja, Iya. mati meninggal biasalah gitu ya. Di jam Itu kerja. di jam kerja. Iya. Ataupun masih dalam pekerjaan dengan pengusaha, itu dia ada santunan kematian. Ini dia ya. Santunan dapat kematian. Manfaat. Inilah yang di dalam informal yang mungkin tidak mereka tahu ya. Oke. Nah, karena apa? Karena memang 2 program ini, contohnya kematian dengan ketenaga kerjaan itu adalah yang bayar wajib pengusaha. Jadi maksudnya ada 4 program dari BP Jam Sostek. Iya. 4-4-nya ini wajib dijalankan oleh perusahaan. Wajib. Wajib itu. Jadi preminya yang bayar siapa Pak? Nah, jadi dari 4 program itu ada 2 program itu premi perusahaan yang bayar. 2 program. Yang mana itu Pak? Kematian dan kecelakaan kerja. Kematian dan kecelakaan kerja itu yang membayarkan perusahaan. Tapi kalau untuk jamin hari tua dengan pensiun itu program pembayarannya dibagi. Dibagi jamin hari tua gitu. itu adalah 5,7%, 2% itu dipotong dari gaji karyawan. Loh, tunggu. Oke. 3,7-nya itu perusahaan yang wajib bayar. Itu yang berbagi ya, Iya, yang itu yang berbagi. jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Benar. Tapi kalau saya tegaskan lagi nih Pak, kalau yang namanya kecelakaan kerja sama kematian itu perusahaan wajib, full membayarkan preminya. Iya. Kalau begitu seandainya ada karyawan yang istilahnya itu mungkin mengundurkan diri atau keluar dari perusahaan itu, berarti perusahaan tidak lagi membayarkan premi itu kan di perusahaan A, misalnya keluar dari perusahaan A, nanti akan diteruskan oleh perusahaan B. Benar. Nah, sekarang gini, masyarakat kita tuh belum terlalu familiar atau belum terlalu akrab dengan namanya asuransi dan ini kan sama juga dengan asuransi kan, Benar. Pak. Memang asuransi. Asuransi kan, dan selalu ada stigma tertentu terhadap asuransi. Nah, jadi apakah ini sudah dikomunikasikan kepada si karyawan itu bahwa kalau dia keluar dari perusahaan A, kemudian akan diteruskan oleh perusahaan B, dan bagaimana ini dia uang yang maksudnya premi yang sudah dibayarkan oleh perusahaan itu terhadap dia gitu loh. Ya, jadi gini. Terhadap aturannya benefitnya dari BP Jam Sostek itu ada 2 program yang kembali kepada karyawan. Ada 2 program memang hilang kayak asuransi biasa. Kalau ini hilang berarti. Jadi kalau 2 program kematian dan kecelakaan kerja itu preminya kan hilang. Itu yang maksud saya yang tadi. Dia berhenti dari perusahaan ini. Apabila berhenti, kalau masuk ke perusahaan yang lain, dia akan dijaminkan lagi oleh perusahaan yang lainnya. Contoh perusahaan A ke B. Jadi di perusahaan B nanti perusahaan B yang menjaminkan melanjutkan daripada pembayaran premi itu. Nah, premi yang sudah dibayarkan perusahaan A ini tidak bisa diklaim. Berarti itu hangus begitu ya. Itu hangus kayak premi biasa lah ya, untuk asuransi biasa. Itu kira-kira berapa tuh Pak ininya Pak? 0,3% gitu lah. 0,3% dari
dari upah minimumnya. Upah minimum. Ya, bagi yang upah minimum. Tapi kalau yang upahnya tinggi ya 0, berapa persen Dari upah yang iya, yang dibayarkan oleh perusahaan itu. Perusahaan Nah, kepada- kalau kita bicara ya, kalau kita balik lagi tadi kan ya, yang video-video tadi itu kan banyak yang Bapak bilang itu dari sektor yang informal Ya, gitu ya. kan ya. Nah, kita tahu sektor informal itu kebanyakan adalah yang bergeraknya adalah UMKM. UMKM. Benar ya, Pak ya? Benar. Nah, yang sepengetahuan saya sih, yang di sektor UMKM itu gajinya tidak pernah ada yang memenuhi standar dari UMK atau ya UMR. Nah, ini gimana ini? Ya, UMKM ini kan sekarang memang di ketenaga kerjaan, khususnya aturan tenaga kerjaan ini kan juga dilema tuh. Aha. Termasuk upah minimum. Makanya undang-undang yang baru Omnibus Law ini itu upah minimum UMKM kan beda dengan upah minimum yang perusahaan yang pengusaha-pengusaha umum. Oh, Nah, gitu. jadi makanya untuk bayaran jam sostek juga BP jam sostek rata-rata saya rasa sampai sekarang UMKM tidak ada ikut tuh. Tidak ada mendaftar kepada BP jam sostek. Ada sanksinya nggak tuh, Pak? Sebenarnya Sepengetahuan Bapak ya? sanksinya itu kan jelas ada undang-undangnya. Oh ya. Terhadap, jadi aturan undang-undangnya begini, sanksi terhadap perusahaan yang mempekerjakan karyawannya dengan sudah mengikuti aturan tenaga kerja. UMR itu. Upah minimum itu. Tapi karena memang UMKM yang selama ini jadi dilema dan banyak bantuan-bantuan dari pemerintah lah ya, dispensasi. Jadi UMKM juga tidak termasuk ke sana. Mungkin belum terfikirkan Belum atau juga terfikirkan. karena di dunia kerja informal ini atau sektor UMKM ini kan turnover karyawannya juga sangat-sangat tinggi gitu ya. Dan mungkin benefitnya belum berasa banget kayak perusahaan besar ya. Nah, sekarang kalau kita bicara di perusahaan tempat Bapak bekerja, Pak Elwan bekerja. Itu dalam prosedur klaim dari asuransi ini mudah atau gimana sih? Prosedurnya gimana sih? Prosedurnya sangat mudah. Sekarang Sangat mudah kan ya? semua ada sistem online sekarang. Oh, gitu. Pendaftarannya sistem online. Oke. Ya, pembayarannya tinggal transfer, nanti didaftarkan di online, udah jelas. Dan sekarang semua masing-masing karyawan atau peserta BPJ Jam Sostek itu sudah bisa ada kartu online-nya. Oh, Tinggal gitu. buka website aja BPJS TK-ku itu kita udah tahu berapa premi kita, berapa nanti yang kita dapat nanti apa kita Itu keluar. data secara aktual gitu. Iya, teraktual. Bisa setiap hari Transparan kita buka. berarti ya. Transparan. Yang dibayarkan perusahaan berapa gitu Iya. ya. Nah, sepanjang pengetahuannya Pak Elwan dan pengalaman yang menjadi HRD manager di perusahaan besar ini, sudah banyak klaim yang dibayarkan kah oleh BP Jam Sostek ini atau Ya. hanya sedikit? Lumayan lah ya. Rata-rata karyawan yang dibayarkan orang yang PHK dan pensiun. Oh, PHK. Oh, jadi itu yang jaminan yang Jaminan, program yang ketiga jaminan keempat JHT itu ya. Itu ya, yang ketiga dan Oh, keempat. berarti kalau pembayaran yang jaminan yang utama itu ya kayak Utama itu kecelakaan jarang lah kerja, ya. jangan lah ya. Nah, kalau Karena bisa jangan lah. kalau enggak berarti itu secara kondisi perusahaan Iya, keseluruhan iya. juga jadinya jelek gitu iya. kan ya. Nah, jadi kalau pendapat pribadi dari Pak Elwan bahwa BP Jam Sostek ini sebetulnya penting, perlukah atau enggak usah gitu. Oh, Dari tinjauan perusahaan. kalau di pribadi saya pun sangat penting. Sangat penting ya. Dan perusahaan pun sangat penting karena terbantu kan. Oke. Terbantu daripada nanti apabila tidak ada BP Jam Sostek seperti ini, karyawan tiba-tiba ada kecelakaan, meninggal, itu kan perusahaan yang bayar semua. Iya sih, benar juga. Nah, gitu dia, perusahaan yang bayar semua di waktu Benar juga. kejadian kan gitu kan. Iya, dan itu memberatkan juga ya. Dan benar juga kalau kita balikin lagi dengan kondisi yang ada sekarang ini ya, penggerak roda ekonomi yang ada sekarang ini kebanyakan UMKM. Seperti ini kan perlu juga nih kan para pekerja di sektor informal ini mendapatkan satu perlindungan. Karena kita lihat di sektor UMKM banyak yang bawa dagangan, naik motor, dan benar, itu kan ya. resikonya Iya. resiko tinggi. Iya. Tapi kan selama ini kan kita nggak tahu bagaimana cara mereka itu bisa tercover. Kalau gitu ini perlu kita panggil dari BPJS Tenaga Kerja ini kelihatannya nih. Iya. Kalau bertanya dengan Pak Elwan kayaknya bukan kompetensinya untuk menjelaskan keseluruhannya ya Pak Elwan ya. Tapi BP sepengetahuan Pak Elwan Jam lah. Sostek sudah mulai memikirkan yang ke sana. Oke. Cuma bukan karena kan ini kan seperti saya bilang tadi yang bayar kan pengusaha.
Yang bayar pengusaha. Nah, yang nah, bayar itu kan dia. pengusaha. Contohnya yang sektor UMKM lah, informal itu ya. Nah, itu kan kalau ya kayak jualan gerobak, itu kan dia sendiri yang bayar dia sendiri. Betul, mandiri berarti Mandiri ini, dia. Berarti ini BPJS atau sebutannya apa sih? BP Jam Sostek. BP Jam Sostek. BP Jam Sostek mandiri berarti Mandiri ya. dia. Pak? Oke. Nah, cuma kan ini yang mereka yang nggak tahu. Nah, Dan tidak, mungkin ada yang tahu tapi tidak mau. Nah, Ya kan? kalau di sektor informal nih, kita bicarain UMKM kan, di mana dia bekerja sendiri di situ, dia yang menjadi istilahnya dia yang menjadi pemodal, dia yang menjadi pekerja. Ya. Kemudian ngitung UMR-nya tuh gimana dong, Pak? Ah, itu ada aturan tenaga kerjaan. Oh, Jadi ada. aturan kerjaan itu ada. Berarti ini yang perlu Ah, itu yang harus disosialisasikan. Jadi ada hitungan upah harian. Upah harian. Ah. Enggak, maksudnya kalau kita bekerja secara di sektor informal ini UMKM ini kan misalnya lah ada satu warung bakso kan gitu kan. Mungkin untuk pekerjanya iya digaji misalnya 800.000 tuh rata-rata yang saya dengar ya segituan Ya, tuh ya. 800.000. Tapi untuk si ownernya sendiri ini kan perlu juga perlindungan kan. Perlu. Nah itu ngitungnya gimana? Itu Kan nggak ada gaji. Ya, Dia sekarang nggak ada gaji kan. Ada program di BP Jam Sostek sendiri yang untuk tenaga kerja seperti itu. ya. Ini ada yang minimum. Contoh salah satu Oke. anak sekolah magang. Oke, Anak sekolah yang ikut magang. Ya, Itu kan ada program khusus lah dari BP Jam Sostek untuk pembayaran BP Jam Sosteknya di anak-anak magang. Tidak sama dengan yang formal itu yang tenaga di perusahaan kerja, ya, di perusahaan. tenaga kerja yang bekerja di perusahaan Iya, besar. iya. Ini masuk seperti itu bisa. Oke, berarti penting sekali nanti audiens kita akan mengundang dari BP Jam Sostek untuk memberikan penjelasan ini karena kita tahu bahwa UMKM itu adalah salah satu yang penunjang perekonomian bangsa ya. Kalau dihitung banyak itu. Oh banyak banget dan kalau dipikir-pikir selama masa krisis dan segala macam sektor UMKM inilah yang menjadi penopang perekonomian kan dan kita tahu sedih juga ya kalau mereka para pekerja informal ini tidak mendapat perlindungan kan gitu Benar, kan Mbak ya. Ani. Ya dan sepertinya juga menjadi misalnya lah kalau kayak ada apa namanya itu ada yang warung mie ayam di apa itu di Jalan Lobak pernah kebakaran kan seperti itu kan. Untung tidak terjadi korban di situ. Seandainya ada korban kan otomatis si ownernya ini atau si pengusaha ini yang harus membayarkan jaminannya itu. Namanya ya istilah uang Santunan bela namanya, sungkawa. iya. Tapi kalau dia memasukkan karyawannya ke BP Jam Sostek, dia akan mendapatkan santunan berarti ya. Iya. Kalau boleh tahu nih untuk sektor formal yang selama ini Pak Elwan kelola ya, itu berapa santunannya tuh Pak untuk karyawan? Ya ada aturannya. Ya, ada perhitungan santunan. Ya. Contohnya kalau yang meninggal kecelakaan kerja itu kalau tidak salah saya dihitung bisa dapat 80 gaji loh. 80 kali gajinya. Iya, kali gaji 80. Lumayan juga dong Pak ya. bulan. Tapi kita tidak berharap itu ya. Iya jangan berharap. Yang namanya kecelakaan kerja kematian kita tidak berharap. Jadi yang diperhitungkan selama ini sekecil-kecilnya itu kan upah minimum. Jadi kalau tidak salah saya upah minimum Riau itu kan di atas rata-rata 3 jutaan ya. Oke. Itu bisa dengan gaji begitu apabila kecelakaan kerja meninggal itu dapatnya sudah 100-an juta lebih. Oh ya. 160 Minimal keluarga yang ditinggal tidak terlalu panik menghadapi ekonomi yang harus dia tanggung setelah si tulang punggungnya meninggal gitu ya. Ya. Kalau dipikir-pikir memang setelah mendengar penjelasan dari Pak Elwan ini penting juga ya. Sangat penting malah ya. Wah, ini perlu sosialisasi yang masif ini ke semua lini supaya kita semua masyarakat tahu. Sangat disayangkan tadi kalau gitu ya video yang kita ambil itu sih kita gimana ya M yang menjadi redaksi bagian dari redaksi podcast ini kan kita tidak kita tidak memilih-milih kan itu kita ini sendiri ya M ya. Iya, iya Pak, kita tidak misalnya kita memilih, tapi ini secara acak aja gitu, kita tidak mengkondisikan, ini secara acak, ternyata dari beberapa video yang kita ambil, beberapa wawancara singkat itu, yang kita dapatkan itulah, bahkan mereka merasa asing gitu dengan itulah sebenarnya ya. Dengan Jam Sostek, itulah kondisi yang sebenarnya yang ada. Ya. Sebenarnya begini, BP Jam Sostek ini juga kebingungan sekarang kan ada juga masih formal pun, itu kan juga ada yang
perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mendaftarkan. Ini aja belum selesai juga oleh Perusahaan kecil yang tidak mendaftarkan, maksudnya perusahaan itu pengusaha-pengusaha kecil lah. pengusaha kecil. Tapi bukan UMKM, maksudnya dia Bukan udah UMKM, established, sudah perusahaan ini, udah bukan perusahaan, UMKM. tapi tidak mendaftarkan. Ya, contohnya subkon di suatu perusahaan besar. Nah, Kayak gitu. Ini kan juga ini yang jadi problem juga. Ada beberapa yang kemarin ini kita Apindo kan juga bekerja sama dengan BPJS lah atau BP Jam Sostek kan juga minta bantu ke Apindo nih bagaimana sektor yang seperti ini gitu loh, perusahaan-perusahaan kecil ini yang ada juga yang belum membayarkan. Ini kan istilahnya kan apa problemnya? Berarti saya pikir ini menjadi salah satu PR juga bagi Apindo untuk mensosialisasikan program BP Jam Sostek ini kepada perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan kecil yang mungkin yang merasa belum ada manfaatnya atau apa begitu kali ya. Dia belum ini aja kali ya Pak. Ya memang tidak berharap sih. Tidak berharap ada kematian di perusahaan, tidak berharap ada kecelakaan kerja, tapi ya kadarullah kalau itu terjadi kan itu sebetulnya malah sangat membantu si pengusaha ya. Oke, berarti banyak banget ini PR bagi pihak BP Jam Sostek maupun bagi Apindo Riau ya untuk bisa memberikan satu pemahaman kepada perusahaan-perusahaan kecil ini mengenai pentingnya untuk memasukkan karyawannya menjadi tambahannya Mbak anggota. Nah, kita dengan Apindo Riau dengan BP Jam Sostek khususnya Kanwil ya atau Deputi Direktur Wilayah Sumatera Barat Riau dan Kepri itu sudah lama kerjasama untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Contohnya untuk ada perusahaan yang belum mendaftarkan. Nah, ini sudah lama kita tunggu, itu ada sanksinya nggak sih? Sebenarnya ada sanksi, tetapi kan kalau benar kesalahan dari pengusahanya. Nah, contohnya begini. Sekarang kan ada beberapa problem yang kita selesaikan, tapi belum selesai. Contohnya ada tenaga kerja harian di perusahaan-perusahaan kecil itu, kayak subkon itu belum punya KTP. Si karyawannya. Ya, karyawannya. Sedangkan mendaftar kepada BP Jam Sostek wajib ada KTP. Wajib KTP. Nah, karena pakai nomor NIK itu. Nah, inilah sekarang kita kerjasama Apindo dengan BP Jam Sostek. Bagaimana cara karyawan seperti ini kita usahakan dapat KTP. Tunggu, mengenai KTP berarti dalam satu provinsi misalnya dia KTP-nya bukan dari daerah itu bisa juga nggak ada masalah. Yang penting punya KTP gitu. Yang penting punya KTP. Yang penting punya KTP. KTP itu kan nasional sekarang kan. Berarti itu ya salah satu. Ya, itu salah satu. Yang kedua itu tadi ada juga pengusaha perusahaan kecil ini yang memang tidak mendaftarkan karena mungkin karena uangnya tadi kan. Iya. Gitu, tapi kalau dipikir-pikir sih kalau 0, berapa tadi Pak? 0,3, 0,5. Itu kalau dikonversikan ke rupiah dengan UMR 3 jutaan itu berapa ya? 0,3 90.000 apa? Nggak nyampe itu. Sekitar 30-an ya, 30.000 ya. 30.000 ya, 30.000. Ya sebetulnya sih harusnya untuk jumlah sekian nggak terlalu memberatkan. Cuman mungkin ini aja kali ya, niat baiknya itu dari yang mungkin dari ini ya pengusaha. Oke, Pak Elwan, terima kasih banyak. Pak Elwan udah datang ke studio podcast Intips di hari ini yang menjadi edisi pertama dari Intip Podcast kita. Dan obrolan ini sangat menarik sekali karena dari yang tadi kita lihat ya, banyak yang nggak tahu. Tapi dengan penjelasan dari Pak Elwan, kita jadi tahu dan paham bahwa memang ini BP Jam Sostek itu sangat penting. Ya penting banget ya bagi para pengusaha untuk menjamin dan melindungi tenaga kerjanya di saat dia bekerja. Dan ini juga sangat memberikan manfaat bagi keluarga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun kita sama sekali tidak menginginkan hal itu terjadi. Oke, baik audiens semua, inilah bincang-bincang kita pada hari ini bersama Bapak Elwan Jumandri dari perusahaan RAPP. Dia juga sebagai bendahara umum di Apindo Riau. Sampai jumpa di episode berikutnya Intip Podcast, inspirasi, informasi dan tips untuk semua. Sampai jumpa.